Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Mbak. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di acara guest lecture series Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini salah satu pengganti di mata kuliah dasar-dasar jurnalistik kemarin ya. Harusnya kan jadwalnya saya kemarin pagi. Tapi karena ada guest lecture, jadi kita geser di hari ini. Jadi absen, jadi hari ini tetap ada absen, karena nanti kita akan belajarnya tetap seperti biasa, tapi yang ngajar nanti Mas Nakota secara virtual, seperti itu. Cuman absennya tetap berjalan, saya mohon teman-teman yang belum validasi di minggu lalu, bisa segera validasi terlebih dahulu. Kemudian, untuk minggu ini tetap ada validasi, dan tetap ada absen. Saya mohon teman-teman yang berhalangan hadir bisa memberikan alasan atau memberi kabar terlebih dahulu seperti itu ya. Saya harap teman-teman dapat mengikuti guest lecture kali ini dengan baik, aktif, santun, dan tentunya bisa memberikan manfaat acara hari ini. Semoga teman-teman juga saya harap sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi nggak ada yang pasif ya, oke? Nggak cuma Yudi doang yang nanya, nggak cuma itu lagi. Jadi saya pengen semuanya tetap aktif. Fares boleh, Raffi, yang lain saya minta dipersiapkan pertanyaannya dan saya mohon didengarkan apa yang akan disampaikan oleh Mas Nakota nantinya. Siap, deal ya, aman semuanya, bisa dipahami? Oke. Untuk bertanya, teman-teman bisa unmute. Kalau nggak mau di live chat, bisa langsung via voice aja suara. Oke ya. Ini yang bergabung totalnya berapa Mas Rais? 30. Oke, kita mulai aja sudah 30. Baik, di sini Mas Nakota juga sudah hadir. Hari ini materinya adalah Mas Nakota akan menyampaikan beberapa materi nih. Ini mau langsung dihitung dulu nggak? Oke, Mas Nakota, saya langsung lempar nih ke Mas Nakota untuk acara hari ini. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat, lancar, enjoy. Baik, silahkan Mas Nakota. Terima kasih, Dita. Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, semoga belum bosen. Nanti cerita-cerita sih sebenarnya kemarin sudah bikin beberapa materi saya kasihkan ke Adita, mungkin disampaikan juga ke teman-teman. Tapi ini sih sebenarnya kalau materi yang saya sampaikan ini sebenarnya kayak pengantar aja sih. Nanti saya pengennya kemarin sama ngobrol sama Adita, ntar ngobrol aja, sharing, saya jawab kayak gitu sih. Dan pada pagi hari ini saya belum tahu Dita, teman-teman ini sudah pernah dikasih materi tentang kayak misal trade news terus deep news itu belum sih, atau sudah? Udah. Oh sudah, berarti nggak usah aku sampaikan ya? Nggak apa-apa, jadi kan lebih beda nih jadi kalau yang ini, kalau yang kayak yang TV yang kayak voice over gitu udah belum? Jadi sebenarnya materi sekarang tuh lebih kepada, karena nggak masalah apa yang udah disampaikan di kelas, cuma pasti sudut pandangnya Mas Nakota sendiri di lapangan seperti apa, nggak apa-apa Kak. Jadi diulang lagi aja. Contoh-contohnya teman-teman kurang nih. Kebetulan karena lagi pandemi juga, jadi kemarin kita cuma 2 kali pertemuan, setelah itu online terus. Mungkin saya yakin banget banyak yang masih belum paham gitu. Oke. Ini semester 3 ya? Aku lupa. Iya. Semester 2, on the way semester 3. Oke. Berarti masih baru banget. Betul. Jadi sebenarnya kalau pada pagi hari ini kemarin diminta tolong sama Dita sharing seputar jenis berita. Kemarin sih aku baca-baca sedikit dan aku buka-buka buku lama.
Sebenarnya mungkin sudah sama kayak diajarkan sama kita, beberapa jenis berita kayak straight news, kemudian ada opinion news, terus ada interpretatif segala macam, ada in-depth, kemudian investigatif. Sebenarnya juga sama mungkin kayak yang diajarkan Dita di kelas. Sebenarnya kalau straight news itu memang yang biasa kita pakai di hari ini ataupun juga di beberapa media seperti media cetak, terus online, koran mungkin, terus beberapa media lainnya sih memang hampir kebanyakan itu adalah straight news. Nah, straight news ini sendiri ada biasanya ada hard news, ada soft news. Ini tergantung temanya sih. Dan kalau ini slide yang ke jenis berita langsung. Kalau opinion news juga sama sih. Saya nggak perlu jelasin, mungkin udah dijelaskan sama Dita. Intinya sih juga seperti berita yang mengenai pendapat, pernyataan bisa baik dari pakar ataupun juga narasumber yang biasanya kita tulis itu kan. Nah, kalau yang lainnya dari beberapa enam jenis berita ini biasanya yang paling sering kita gunakan terutama di media TV atau media elektronik itu yang paling sering ada tadi straight news, kemudian in-depth news atau depth news, kemudian investigative news. Nah, kalau in-depth itu biasanya liputannya lebih panjang. Kalau straight news itu biasanya standar lah sekitar, kalau di TV sekitar 2 menitan ataupun 2 menit setengah gitu kan, dan itu memang biasanya lazim kita pakai untuk berita-berita sehari-hari daily news gitu kan. Nah, kalau in-depth itu memang biasanya kita agak panjang, karena selain agak panjang, terus gambarnya juga agak lebih banyak, terus narasumbernya juga lebih banyak. Ini bisa. Nah, ini jadi kayak dari 6 ini yang sering kita pakai adalah tadi saya sebutin straight news, terus kemudian ada in-depth news, kemudian ada investigatif. Okay. Nah, tadi aku sebutin in-depth itu lebih ini sih biasanya lebih panjang. Kemudian apa ya, in-depth itu biasanya lebih satu tema gitu. Misal aku ada contoh sih aku sertakan. Contoh itu liputan kalau nggak salah travel. Ini ada di slide-nya kemarin kamu kasih nggak? Di ini yang di selebaran contoh in-depth news kalau nggak salah yang Word kalau nggak salah di yang dokumen. Nah, biasanya kalau in-depth itu memang akan ngambil satu tema khusus. Nah, akan mengambil satu tema khusus. Nah, ini adalah contoh kalau sudah jadi. Dalam artian ini sudah siap di dubbing, sudah datanya sudah ada semua. Ini naskahnya yang dibikin narasi ini adalah naskah sebenarnya adalah naskah mentah, kemudian udah ditambah beberapa modifikasi seperti Sigi udah ini gitu ya. Sigi kayak begitu. Terus kemudian ada naskahnya. Nah, ini in-depth itu memang dia akan lebih panjang karena dia akan mensurvei beberapa narasumber, kemudian lokasi dan beberapa data. Jadi memang dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti ini sih contohnya kalau in-depth. Jadi kayak ini sudah jadi sebenarnya. Ini contoh kalau nggak salah travelnya Anissa Hasibuan kalau nggak salah. Ya benar. Jadi kalau berita straight news mungkin kita kayak liputan hanya satu dua angle lah dalam satu berita gitu kan. Kayak cuma update kadang atau cuma memberitakan kondisi pada saat itu. Nah, kalau in-depth itu biasanya merangkum dari awal sampai akhir atau dari awal sampai pertengahan kasus atau dari pertengahan kasus sampai akhir. Jadi kayak panjang gitu kan. Adita mungkin bisa tolong yang contoh 1. Oke, yang satunya lagi ya. Yang 1 dan 2 Mas Ois boleh. 1 dan 2. Nah, kalau investigatif ini biasanya berhubungan sama tema-tema yang kadang ini sih kayak hukum ataupun juga kasus-kasus yang membutuhkan penelusuran lebih dalam. Biasanya berkaitan dengan hukum sih atau berkaitan dengan peristiwa yang kayak misal pembunuhan, perampokan ataupun juga koruptor, kayak itu biasanya investigatif. Ini lebih kayak yang semi inilah ya, apa namanya? semi kayak apa? Dokumen tadi kayak dia nyari detektif kayak gitulah bahasa ininya. Nah, ini
baik lagi ke yang straight news, ini yang contoh satu straight news kayak begini. Jadi kayak misalnya kayak ya udah langsung to the point, beritanya tentang apa yang contoh satu ya, contoh pertama seperti ini. Jadi seperti ya tetap sih 5W1H pasti ada itu kan. Jadi ini tipenya penulisannya itu gayanya gaya TV nih berarti ya, Kak? Ya ini gaya TV, ya sorry aku bilang ini adalah gaya TV. Kalau di TV itu adalah garis miring satu itu adalah koma, kemudian garis miring dua ini adalah titik. Jadi dibacanya kayak misal contoh saya baca leadnya itu ya, Gubernur Jawa Timur, nah garis miring itu koma. Kemudian Kofifa Indar Parawansa mengumumkan zona merah COVID-19 di Jawa Timur, tersisa 6 kabupaten atau kota, titik, garis suatu titik, kayak gitu kan. Jadi kayak berbeda sebenarnya kalau antara kita nulis untuk cetak atau online dengan TV. Nanti mungkin ada materi lain yang khusus mengenai cetak ataupun juga online. Kalau TV sih memang sebenarnya sebelum kita tayang itu pasti harus disuruh bikin naskah, gimana aku tetap bikin naskah. Cuman ya ada beberapa perbedaan seperti kayak nanti aku jelasin di slide selanjutnya. Jadi kayak contohnya ini tadi kayak slide 1 itu ada garis miring 1 itu adalah koma, garis miring 2 itu adalah titik. Itu yang ini sih salah satu yang membanding dengan contohnya Mas Nakota. Penulisan di TV, contohnya kayak gini nih. Jadi ini harus nggak sih Mas Nakota kalau di TV-nya, maksudnya ini yang buat ini jelas Mas Nakota, kan tadi bilang harus bikin naskah, itu naskah asal jadi yang penting nanti bisa di-sharein atau bentuk TV-nya tuh kayak gini, gimana tuh? Jadi ini contoh satu ini adalah yang paling biasa kita pakai. Jadi kayak misal kita liputan kemudian dapat data, kemudian wawancara, ini yang kita bikin dari yang di lapangan, dari reporter, koresponden, atau kontributor biasanya. Kita bikin seperti ini. Nah, nanti prosesnya itu nanti kemudian akan jadi ya biasa kita kayak editor, atau kita sebutnya kalau di TV itu koordinator liputan. Nanti akan diserahkan ke produser. Produser itu nanti, oh ini beritanya aku pakai. Ini belum jadi sih, jadi nanti sebelum tayang atau sebelum dubbing, nanti akan ada proses dubbing sebelum tayang. Setelah aku misal produser ya, aku ambil berita ini gitu kan, aku edit angle-nya, kemudian mungkin bahasanya masih ada yang kurang atau ada yang berlebihan, kita diedit di editor dulu, setelah itu di dubbing. Nah, ketika selesai di dubbing, baru nanti kemudian akan dimasukkan gambar, dimasukkan ke SOT beberapa narasumber, kemudian ditayangkan. Ini mungkin nyambung nih sama slide yang selanjutnya, mungkin bisa ke slide selanjutnya yang format berita televisi. Nah, kalau sebenarnya kalau di televisi itu, nah bawahnya lagi, yang format berita televisi. Kalau di media TV itu memang naskah itu tidak akan sepanjang ataupun sebanyak seperti kita bikin di online ataupun cetak. Karena memang sebenarnya kan televisi itu sudah ada naskah, kemudian sudah ada yang namanya gambar. Jadi kayak dua komponen yang kemudian digabung untuk bikin satu berita. Kalau di cetak ataupun online kan memang kebanyakan mereka berupa tulisan. Jadi memang naskahnya harus panjang. Nah, TV ini bisa nanti selain ada naskah, kemudian ada gambar, kadang-kadang nanti juga akan ada SOT-nya ataupun ketika wawancara dengan narasumber. Lebih ke yang bawah lagi. Bawah lagi, Mas Ais? Yang format berita televisi. Kayak ini ya, format berita televisi. Ya, yang bawah. Nah, ini mungkin sudah juga Dita. Ini belum. Yang ini. Ini belum. Oke, belum. Nah, tadi kalau yang selanjutnya kan itu berita jenis berita secara umum ya. Jenis berita secara umum itu seperti itu bisa digunakan di media apapun dan di media elektronik manapun juga biasanya dipakai, tergantung jenis yang mereka inginkan itu. Nah, ini lebih fokus ke format berita televisi. Sebenarnya ada banyak, cuman di sini aku ambil contoh ada 11 yang biasanya kita pakai. Pertama ini yang reader ini. Reader ini biasanya kalau dinasahkan pasti akan ada yang namanya
lead, body sama leg kan. Nah, kalau reader ini biasanya adalah presenter itu bacain lead-nya aja. Kalau mungkin teman-teman sering lihat berita ataupun juga nonton berita, biasanya kan presenter sebelum masuk ke paket tayangan berita, dia akan bacain kayak satu paragraf, dua paragraf gitu kan. Kayak contoh kayak tadi di contoh satu, tadi kayak misal Gubernur Jawa Timur, macam itu satu paragraf dibacain, habis itu akan ke paket berita. Yang dibacain Itu reader ya? yang dibacain presenter itu yang satu paragraf itu, satu dua paragraf bilangnya, itu namanya reader. Reader. Nah, itu reader. Itu namanya reader. Nah, kemudian voice over ini adalah format yang dibacakan tidak hanya lead-nya, tapi juga bodinya. Jadi kalau misal kadang ini terjadi kalau misal nggak sempat dubbing, atau mungkin berita kita memang minta update terbaru, terus kemudian beritanya baru masuk, langsung dibacain sama presenternya. Ini selain kemudian lead-nya yang dibacain sama presenternya, itu bodinya juga dibacain. Jadi kayak presenternya bacain, kemudian lead, kemudian masuk gambar, dia bacain naskah di body juga. Ini namanya voice over. Jadi sepanjang satu paket berita itu dibacain sama voice over, tidak didubbing. Karena mungkin waktu yang mepet atau memang butuh cepet-cepet, itu namanya voice over. Voice over, sorry. Atau VO biasanya kita sebutkan teman-teman kalau sudah di sehari-hari. Voice over grafik ini sama sebenarnya kalau yang bacain presenter, namun biasanya ditambahin sama grafik. Kayak ada mungkin misal kita bawain berita tentang gunung meletus gitu kan, jadi mungkin ada grafiknya, nanti gunung meletusnya ini di mana, terus ketinggiannya berapa, itu ada grafiknya atau ada gambarnya, biasanya kayak animasi gitu. Jadi yang biasanya bacain juga presenter, itu namanya voice over grafik. Nah, kalau sound on tape atau SOT ini biasanya selain kemudian lead juga sudah ada, ini SOT, biasanya kita sebutnya SOT sih, ini adalah kayak apa ya, petikan wawancara. Jadi kayak soundbite-nya narasumber, biasanya kita wawancara doorstop, ataupun juga kita ngambil potongan pidato salah satu narasumber ataupun juga tokoh, itu kan kita potong bagian yang penting, kita masukin ke paket berita, terus nanti di tengah-tengah paket di tengah-tengah berita itu akan keluar sound on tape atau SOT. Boleh di bawahnya lagi kita selanjutnya. Nah, ini kemudian voice over sound on tape atau SOT. O-nya hilang, sorry, kurang. Jadi sama sih yang tadi, cuman ini ditambahi format berita TV yang memadukan voice over dan SOT dari sumber atau tokoh, gitu kan. Kemudian paket berita atau package, atau kita sebutnya PKG sih, paket sih sebutnya. Nah, ini adalah paket ataupun berita yang sering kita gunakan atau yang paling banyak dipakai di TV-TV, karena ini lengkap. Biasanya selain pasti bareng sudah ada lead, body sama lead, ini pasti ada SOT atau sound on tape tadi. Jadi ini yang paling lengkap ataupun yang paling biasanya kita pakai untuk bikin satu paket berita. Ini biasanya sih satu tema itu biasanya nanti, ataupun satu update peristiwa misalnya ditayangkan di TV itu, ini nanti juga pasti akan harus ada yang namanya petikan wawancara atau SOT tadi. Jadi ini yang durasinya sekitar 2-3 menit lah kalau teman-teman lihat di TV ataupun juga di tayangan. Yang ini paket berita ini yang paling banyak dipakai ataupun juga digunakan, karena ini sih 5W1H lengkap. Terus kemudian kayak tidak begitu panjang banget, tapi juga tidak begitu pendek. Jadi kayak satu tema atau satu update itu yang paling banyak dipakai ini format paket ini. Ini biasanya lead tetap dibacain sama presenter, kemudian nanti ketika masuk ke gambar itu seluruhnya akan didubbing sampai selesai. Di tengah-tengah biasanya akan ada petikan wawancara atau SOT tadi. Kemudian live on tape atau LOT ini adalah kita ini sebenarnya tapping. Biasanya kita kayak live tapi tapping, gimana ya? Kita bisa reporter atau koresponden biasanya melaporkan di lapangan tapi nggak live gitu loh. Bisa diputar. Misal tappingnya pagi ini gitu, nanti bisa diputar siang nanti atau sore nantinya. Itu namanya LOT atau live on tape. Jadi kayak tidak langsung ditayangkan gitu. Jadi ini namanya live on tape.
Kalau yang langsung ditayangkan itu live on cam atau share langsung. Jadi Untuk misal LOT-nya, biasanya jenis beritanya tuh kayak apa nih, Mas Nakota? apa aja sih? Jadi kalau LOT ini sebenarnya ini sih nggak spesifik beritanya seperti apa. Cuman biasanya LOT ini memang update di lokasi, tapi tidak yang urgent banget gitu. Ya. Kalau live on cam yang siaran langsung biasanya memang yang sesuatu peristiwa yang memang lagi panas atau lagi isu yang lagi hot gitu kan. Jadi Ini ya harus live ya. live Mungkin dari ya. mungkin contoh LOT itu bisa nggak sih Mas misalnya nih kayak sekarang lagi musim sepedahan ya nggak? Tapi reporternya tetap kalau di Jakarta kan mungkin Car Free Day di HI gitu contohnya yang lagi in-innya itu bisa nggak? Tapi dia live kan, cuman Ya, tetap di delay gitu. Seperti itu bisa ya. LOT. Jadi contohnya begini, kemarin sebenarnya aku udah mau cantumin video, cuman aku bingung putarnya gimana. Kalau begini bisa ya nanti kawan-kawan. Jadi waktu ini contohnya begini, tadi misal ada koresponden atau reporternya liputan di Car Free Day. Dia pagi liputan kan, dia taping misal digambar laporan dari lapangan misal ya pagi ini pemirsa di lokasi Car Free Day begini gitu. Nah, tidak tayang pada pagi itu juga atau di jam itu, kemudian nanti akan dikirim, tayangnya mungkin bisa nanti jam 11 atau jam 12 itu untuk berita siang. Jadi dia memberitakan di lokasi, tapi tidak pada saat itu disiarkan, tapi nanti siang. Delay ya. Okay. Delay. Nah kalau live on cam atau saya langsung kan memang seperti yang sering kita lihat, biasanya kan koresponden atau reporter live di lokasi, di jam itu, kemudian menyiarkan langsung, itu namanya ya share langsung live on cam. Okay. Jadi seperti itu. Kemudian ya selanjutnya boleh. Visual news. Nah ini bagian ketiga ada visual news by phone dan phone record. Ini kalau visual news ini biasanya begini. Kalau misal contoh mungkin nggak tahu yang terbaru apa ya. Ambil contoh misal tadi lah mungkin kayak contoh gunung meletus gitu kan. Okay. Biasanya ini gambarnya mungkin ada terus atau reporternya lagi sibuk diambil liputan lain itu seperti apa. Nah biasanya ini yang bacain ini presenter. Jadi misal kita bisa lihat di pemirsa di layar Anda ini adalah kejadian saat ini di Gunung Merapi yang sedang mengeluarkan. Jadi tidak ada reporter, tapi membacakan itu adalah presenter studio dengan gambar yang sudah ditayangkan di televisi, yang biasanya gambarnya itu gambar terkini sih, atau kalau bisa live itu visualnya. Jadi kayak misal yang menceritakan itu presenternya, mungkin reporternya nggak ada, atau memang dia lagi bikin naskah, ataupun juga lagi sibuk yang lainnya. Biasanya yang visual newsnya sendiri, Mas Nakota, biasanya untuk nilai beritanya gimana? Maksudnya itu kayak apakah kejadiannya harus punya sesuatu yang tinggi, apa yang kayak urgent, apa kondisional seperti apa? Biasanya visual news itu biasanya akan dipakai lebih hidup dipakai ketika peristiwa yang besar. Ya? Nah, misal kayak bencana, terus kayak misal kerusuhan, atau misal kayak demo gitu kan di Jakarta itu kan. Demo apalah gitu, demo KPK ataupun demo di DPR itu kan, ya berarti kan biasanya kan akan ada gambar tok misalkan, kalau gitu ya, ada gambar tok. Selain mungkin biasanya kalaupun reporternya nggak bisa live, biasanya tadi presenternya bacain, kemudian menceritakan kondisinya, terus background kenapa kejadian itu bisa ada, itu visual news. Kalau by phone biasanya ini sih narasumber live-nya dari pakai iPhone, mungkin nggak ada tim yang kesana untuk live dengan narasumber, atau dia nggak ada Skype, biasanya live by phone. Kalau phone record siaran di luar negeri contohnya mungkin gitu ya, bisa ya? Ya bisa beberapa sih ya, cuman jarang sih sebenarnya. Kalau zaman sekarang itu kan sudah ada Skype, sudah ada Zoom juga, jadi kalau pun narasumbernya itu berada di luar negeri atau jauh pun sekarang sudah bisa pakai itu. Kalau dulu kan misalnya kita nonton nih di TV terus ada gambar cuman fotonya aja kayak gitu ya. Nah itu kayak gitu. Jadi misalnya kayak misalnya ada kecelakaan pesawat di mana gitu kan, tim belum sampai ke sana, atau di bapaknya narasumbernya nggak ada Skype atau apa zaman dulu gitu kan. Itu by phone lebih gampang lah, asal sinyalnya ada. Nah kalau yang ini yang terakhir yang sebenarnya phone record ini jarang sih. Cuman kemarin beberapa hari lalu aku lihat di berita di TV itu kayak ada phone record gitu kan. Jadi dia tuh wawancara narasumber tapi nggak bisa ditemui. Jadi dia by phone gitu kan, terus direkam terus ditayangin, tapi nggak live. Tapi ini nggak live.
paket berita itu kayak package tadi kan. Jadi ya ini 11 ini biasanya dipakai, cuman yang pasti yang sering dipakai tadi seperti contohnya paket berita atau package, kemudian itu juga sering dipakai, live report kalau itu juga sering dipakai. Jadi kalau mungkin ini yang bikin beda ataupun yang fokus di TV yang berbeda dengan cetak ataupun juga online. Yang beberapa inilah yang 3 slide ini yang format berita televisi. Kalau online jujur lupa ingat sih, udah lama banget tuh waktu itu masih zaman saya lulus itu. Jadi sebenarnya hampir sama prosesnya. Jadi kalau entah di TV, cetak ataupun juga online, tahu ya, ketika selesai liputan di lapangan itu tidak akan langsung tayang. Pasti akan ada proses yang namanya proses editing. Kemudian nanti produsernya mau nayangin ini atau enggak, karena pastinya setiap media itu kan punya angle atau punya isu yang mau diangkat, dia akan lebih menonjolkan yang mana. Jadi nanti ada namanya produser, kemudian ada lagi namanya eksekutif produser. Mungkin nanti next time aku kasih materi yang mengenai struktur karir di media, nanti kapan-kapan aku share lah. Jadi tidak langsung tayang, pasti akan ada proses editing, terus ada kan proses ini naik nggak ya, ini ditambah apa lagi ya, kayak gitu sih. Jadi kayak tidak langsung gitu. Terutama itu biasanya sensitif politik atau mungkin yang berusaha sama hukum itu kadang ini sih agak berdarah-darah kalau waktu mau menayangkan itu agak kadang ada sedikit perdebatan antara produser ataupun juga sesama produser pun kadang berdebat ataupun juga ada argumentasi berita saya atau enggak gitu sih. Mungkin kayaknya sih udah sih. Pengantarnya itu sih, mungkin ada lebih enaknya ngobrol ataupun sharing sama teman-teman itu sama Dita. Ini tadi yang dijelasin sama Mas Nakota itu adalah format berita televisi seperti itu. Jadi format berita televisi itu ada 11 ya, teman-teman bisa paham. Ya, setidaknya itu. Banyak sih sebenarnya Dita, cuman umumnya umumnya yang sering dipakai beberapa televisi di zaman sekarang 2020 ini itu sih 11 itu. Jadi tentunya dari berita televisi, online, cetak itu memiliki formatnya masing-masing ya, Mas. Halo? Mas Nakota? Ya, halo, sempat hilang nggak ya? Gimana? Ya, jadi kalau nanti teman-teman menjadi jurnalis itu memiliki formatnya beritanya masing-masing, kayak TV, online, cetak, itu punya formatnya masing-masing. Mungkin yang sejauh ini pernah saya jelaskan ke teman-teman, itu salah satunya cetak dulu. Karena dulu kita yang kuat itu kan cetak ya, Mas? Cetak ya, dulu. Kalau dulu yang kuat banget nih gitu. Cuma dari Mas Nakota ini teman-teman bisa memahami bahwa ada 11 format berita televisi yang sering dipergunakan seperti itu. Yang tadi ada macam-macam nih. Saya harap dari 11 itu yang membuat kira-kiranya televisi itu harus sesuai ya, harus ini karena televisi audiovisual, jadi mungkin nggak asal loh, ya nggak Mas? Angle-nya yang kadang saya pernah ngerasa gini, kayaknya TV itu jauh lebih simpel ketimbang cetak, kayak gitu. Kenapa? Mungkin kalau cetak itu harus mikirin nulisnya, bener nggak sih? Kayak seperti apa nih? Tapi yang kita sering lihat itu kan kayak live on cam, bener nggak sih Mas? Ya, live on cam. On cam gitu ya. Oke, teman-teman. Dan tadi juga dibilang Mas Nakota itu bahwa berita yang sering dipakai itu ada straight news, deep news, sama investigasi tadi ya? Yang biasanya jenis secara umum ya? Secara umum nih, secara yang paling sering. Oke, Mas Nakota mungkin bisa dijelasin nggak nih kalau investigasi itu seperti apa dan kemudian tantangannya sendiri. Apa sih yang ngebedain investigasi sama deep news gitu? Ya kalau di tempatku kerja sebenarnya investigasi itu tidak Itu suara siapa? Kalau investigasi itu sebenarnya di tempat kerja tidak masuk di divisiku. Itu ada divisi namanya current affair itu atau CA bisa kita pakai. Cuman kalau beberapa kali aku ketemu sama teman-teman CA ini adalah investigasi ini memang biasanya satu tema besar. Satu tema besar sama kayak in-depth, cuman in-depth itu lebih temanya yang
yang pop lah, yang tidak harus serius gitu. Kalau investigasi memang kadang temanya sangat serius, misalnya kayak koruptor, kayak kemarin koruptor si Joko itu, kemudian contohnya kayak gitu, misal pembunuhan editor Metro TV yang Metro belum TV, sampai sekarang. Hal kayak gitu yang biasanya investigasi. Biasanya dia akan dirunut dari awal misal kejadian, kemudian di tengah-tengah seperti apa, dari pihak kepolisian seperti apa, sebenarnya sumber dari pihak satu seperti apa, keluarga seperti apa, itu biasanya investigasi. Itu biasanya durasinya lebih panjang, sekitar satu segmen. Jadi kalau di TV itu ada namanya segmen. Biasanya satu segmen itu adalah 15 menit tayang, itu namanya segmen. Nah, kalau investigasi itu biasanya satu segmen atau dua segmen atau bahkan lebih. At least minimal satu segmen lah 15 menit itu. Biasanya karena butuh cerita yang panjang. Kadang beberapa contoh di tempatku tuh biasanya program investigasi itu minimal 30 menit. Dua segmen, ada iklan sekali, dua kali atau dua kali gitu. Ya, itu biasanya investigasi itu tadi temanya serius, ada pembunuhan, kemudian korupsi, kemudian yang berbau-bau berbau-bau kayak serius gitulah, penyelidikan, biasanya investigasi. Nah, kalau in-depth itu biasanya tidak selalu yang serius, kadang misal kayak apa ya, contohnya agak pop gitu, biasanya bisa. Ya, memang sama-sama panjang. Yang membedakan adalah in-depth itu mungkin temanya lebih luas. Kalau investigasi itu lebih yang serius, lebih yang harus kayak ditontonin banget, harus ada survei-survei, data, polisi, biasanya perhubungan. Itu kalau gitu cenderung kayak cocoknya lebih kayak ke kriminal gitu nggak sih? Iya, kriminal kayak tadi aku bilang kayak gitu. semi detektif gitu sih, jadi detektif ya, secara ya. Jadi kalau misalnya in-depth itu mungkin kayak kasus korupsi ya, walaupun sama-sama mungkin berarti sama-sama bersambung nih, Tak. Ya. Sama-sama bersambung, sama-sama ada episodenya gitu. Cuman mungkin tingkat seriusnya gitu, ya kan? Ya kayak Conan gitu mungkin kalau investigasi ya. Kayak sekarang lagi gitu. Hits banget tuh yang reporter Metro TV ya, yang bunuh diri itu contoh. Ya, itu yang terbaru, contoh ya? terbaru yang koruptor si Pak Joko yang nggak ketemu ini juga ini kan, namanya juga salah satunya kayak contohnya kayak gitu yang paling baru begitu. Jadi kayak ada beberapa step-step. Biasanya bahkan kalau memungkinkan investigasi itu biasanya tidak selesai di satu episode, kadang mungkin minggu depan atau besoknya ada lagi gitu kan. Kayak mungkin dulu yang ramai Jessica gitu misalnya, itu kan itu panjang banget tuh yang bikin investigasi gitu kan. Kalau in-depth sih tidak, lebih kalau ngomongin serius, lebih serius investigasi. Kalau in-depth sih mungkin tidak sampai yang dasar banget, cuman memang panjang juga, cuman tidak seserius investigasi gitu. Oke, baik. Teman-teman, ini Mas Nakota sudah menjelaskan tadi format berita televisi. Teman-teman silahkan mengajukan pertanyaan jika ada yang belum jelas atau ada hal lain yang ingin ditanyakan kepada Mas Nakota. Silahkan sekali, boleh segera menanyakan dan bisa di-unmute. Ada yang langsung ingin bertanya? Oke, Yudi lagi mungkin, Yudi dulu, biar panas dulu nih. Saya teman-teman bisa aktif ya di perkuliahan guest lecture kali ini. Bisa menanyakan, boleh menanyakan apapun. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Nakotnya. Selamat pagi. Saya Dinda Intan. Selamat pagi. Silakan. Pagi, Dinda. Saya Dinda Intan mau bertanya, Mas. Mengenai copyright sumber, itu kan yang berupa foto atau video. Nah, biasanya kan kita lihat ada yang stasiun TV itu mengambil sumbernya dari stasiun TV lain. Itu bagaimana, Mas? Apakah ada aturannya? Langsung aku jawab atau dulu, Budita? Boleh langsung dijawab, Mas Nakota. Kalau courtesy biasanya sih, biasanya kita setting apa aja zaman sekarang kan, ngambil sumber dari YouTube atau dari online atau dari TV lain. Biasanya tetap kita cantumin sih, cantumin bisa sumber atau courtesy dari mana. Cuman ada beberapa yang agak riskan, misal kayak contoh liputan bola biasanya misal bola tayang di Indosiar misal gitu kan. Pada itu kita nayangin, misal di TV ku nayangin gitu atau di TV nayangin, itu biasanya agak beriskan karena itu kan berhubungan sama sponsor. Cuman kalau memang itu beritanya masih yang bukan klien, itu biasanya sih aman-aman aja sih, selama dicantumin sumbernya dari mana atau produksinya dari mana. Nah, kalau bola sih biasanya mau nggak mau kadang harus tetap nempel tuh logonya.
Karena agak susah kalau bola, karena bola itu berita bola itu biasanya kan ada kayak hak siar, jadi mau nggak mau harus kadang misal dari kita nyemot dari Indosiar gitu kan, kita tayangin di TV One, mau nggak mau logonya TV One itu kadang-kadang masih ada, harus ada, itu kayak Logonya sudah Indosiar masih ada kadang nih ya. Ya, kalau teman-teman biasanya lihat kadang masih ada gitu. Kalau itu berita lain kadang cuma disebutin sumber dari mana gitu aja sih. Kalau selain itu aman sih. Jadi selain kayak berita-berita dan Nida, kayak berita-berita olahraga gitu, mungkin kayak bola atau apa, ya, jadi mungkin kadang-kadang agak bias ya, Pak. Jadi ya karena kalau ada hak siar, itu agak ribet sih, kadang urusannya sama izin sama bayar gitu, agak riskan sekali. Oke, yang lain silakan. Audito, Sedewa. Apa Yudi dulu mungkin. Yudi pindah ya tempatnya, ya ampun, sinyal aman semua teman-teman. Aman, Mbak. Aman, oke, monggo Yudi silakan. Selamat pagi Mbak Dita, Mas Nakota. Pagi. Selamat pagi Yudi. Ini Mas, saya mau tanya, kan Mas Nakota sering liputan di Surabaya tuh ya, terus juga sering wawancara sama Gubernur Jatim juga. Nah, itu kan kalau mau wawancara kan itu gubernurnya pasti jadi rebutan sama stasiun TV yang lain ya. Nah, itu gimana sih caranya melobi narasumber tersebut, kan itu VVIP banget gitu ya Mas ya. Oke. Itu gimana caranya sih Mas? Oke. Jadi kalau masih hubungannya sama tadi sih sama berita TV. Jadi kalau di TV ataupun juga media lainnya sama aja sih. Pasti akan kita butuh narasumber. Biasanya narasumber itu kan kalau narasumbernya masyarakat biasa ataupun juga yang biasa-biasa, inilah nggak begitu susah lah ya. Memang susah kadang-kadang kita nembus sumber A1. Yang pertemuan kemarin udah sebutin kalau A1 itu adalah narasumber inti atau narasumber yang tadi bilang kayak Yudi, mungkin gampangnya VIP gitu lah. Atau saksi, kita sebutnya kadang juga saksi, misalnya itu juga A1. Jadi itu kadang emang pasti berebut sih Yudi ataupun Dita, kadang berebut, entah itu kadang sama-sama TV, kadang sama anak media cetak ataupun online sama-sama berebut sih. Atau kadang radio juga masih sering pakai. Kalau misalnya gubernur ataupun juga bupati atau bahkan presiden ataupun menteri itu juga pasti itu kita sebutnya narasumber A1 karena adalah orang pentolannya lah intinya gitu, kita sebutnya narasumber A1. Nah itu biasanya kita itu ngelobi sih. Kalau pertama pasti kita akan berusaha untuk lobby, misal Pak Bu nanti sekitar jam 11 siang boleh wawancara atau boleh live gitu kan, nanti temanya tentang ini gitu kan. Nah kadang kalau dia kosong sih, oke Mas bisa, atau aman gitu kan. Kadang juga dia Mas jam 11 sudah sama TV lain atau sudah sama media lain gitu kan. Nah itu tantangannya di situ. Kadang kita kayak agak royoan gitu, kayak agak berebut sama TV lain gitu kan. Kita biasanya nego gitu kan. TV-mu sampai jam berapa menit gitu kan. Kita inilah atur waktunya gitu kan. Cuman kadang memang itu tadi sih tantangannya, kadang jika TV lain ataupun media lain itu juga kayak tricky gitu. Kadang-kadang dilama-lamain atau kadang sebenarnya live-nya cuma 10 menit, dia bilangnya 30 menit, sering terjadi. Jadi kayak kita berebut narasumber, apalagi di peristiwa besar, misal ada pembunuhan atau kecelakaan apa, ada saksinya, itu kita sebut A1. Itu adalah prestis sih buat teman-teman media, apalagi televisi. Karena televisi kan tidak cuma kata-kata ataupun juga suara, tapi juga kalau bisa orangnya ini nongol di depan layar gitu kan. Ada di depan layar, dia ngomong apa, itu kalau TV begitu. Jadi jadi prestis kalau kita bisa dapetin narasumber, misal kayak dulu contoh kayak misal ya tadi kan, misal gubernur, kita bisa wawancara gubernur, itu kadang berebut juga sama TV lain. Misal kayak contoh lain kayak kasusnya Jessica Mirna misal, yang paling gampang kita ingat gitu kan, kita bisa wawancara Jessica misalnya, itu udah prestis banget gitu. Mungkin TV lain juga berebut gitu kan. Jadi kadang ini sih pinter-pinternya kita ngelobi, kadang tim yang di lapangan yang ngelobi, yang lobby narasumber. Kalau memang sudah mentok tidak bisa, kadang yang di kantor misal produser, atau kalau mentok-mentoknya itu ya sampai atas gitu yang harus turun tangan gitu. Cuman pada intinya memang itu tadi narasumber itu memang, apalagi narasumbernya lagi dicari atau lagi ini, memang kita duluan
kemudian rebutan gitu kan. Ya jadi ya tantangannya salah satunya di situ, karena TV kan tidak cuma butuh kayak statement. Kalau statement mungkin pas dia doorstop atau pas dia pidato kita bisa nulis kan. Cuman kalau TV kan nggak bisa kayak gitu. Dia harus ada di depan layar, dia khusus sama satu TV, dia ngomong apa di situ sih. Jadi kayak jadi kayak tantangannya sih di situ. Dan itu hal biasa. Itu hal yang biasa. Itu hal yang untuk TV ya. Itu hal yang biasa sih, kita kadang pas aku sama teman-teman TV lain berebut kayak kontok-kontokan gitu, cuma setelah selesai udah selesai, karena ya itu sih kadang sih memang pressure dari kantor atau dari atasan, oh kamu harus dapetin narasumber ini jam sekian. Okay. Jadi tuh kayak bisa dibayangin kayak di lapangan tuh saya tuh kayak jadi ngebayangin, misalnya kalau orangnya banyak kan nggak enaknya. Iya. TV ya, visual banget ketemu, terus tiba-tiba kayak kasus pembunuhan atau apa yang harus ketemu A1 yang inti banget. Berarti Mas Nakota sendiri sering banget lah ya, kayak itu hal wajar ketika padahal ngobrol, makan bareng, tiba-tiba nih beda televisi, cara ngelobinya jadi agak sering sebel-sebel dikit gitu, mungkin hal yang wajar ya. Jadi itu yang kayaknya skill yang kemudian di TV itu jadi kelihatan makin mahal kayaknya sih menurut saya. Iya, ya sih tadi sih di slide kedua kalau nggak salah aku sebutin kenapa sih kita penting banget belajar ilmu jurnalis, walaupun kita mungkin nggak akan jadi jurnalis ataupun tidak akan terjun di dunia media, karena skill itu sih kayak dulu tipikal orang yang mungkin tidak terlalu bisa nego sama orang gitu kan, negosiasi lobby gitu nggak begitu jago. Tapi ketika ambil nggak enakan, orang Jawa kan banyak nggak enakan. Jadi ketika kerja di media mau nggak mau kayak lobby narasumber, terus kemudian, nah kalau kita bisa deket sama narasumber, kita bisa deket dengan gubernur atau menteri, itu kadang kita WhatsApp beliau ataupun telepon beliau pribadi itu direspon gitu loh, kalau kita sudah di tahap kita sudah dekat atau dipercaya sama mereka. Cuman untuk nyampe di tahap itu kan tidak gampang gitu, kita harus sering-sering ngobrol, sering-sering ketemu, sering-sering ya kalau bahasanya sekarang keres lah gitu kan, sering-sering kayak inilah, jadi kayak kayak itu, jadi kayak skill-skill kayak gitu yang itu kepake sekali, karena kalaupun kita nggak pas kerja, kita lagi kemana gitu, ilmu kayak gitu kepake sih. Jadi kayak tadi mungkin bisa aku yang kedua nggak salah, itu aku sebutin kenapa sih kita penting belajar ilmu jurnalis, walaupun kadang kita nggak harus terjadi wartawan gitu, karena ilmunya tuh universal, apalagi zaman sekarang kan kepake sih, sangat kepake di luar pekerjaanku loh ya gitu. Mungkin teman-teman jadi makin sadar nih ya, pentingnya atau ternyata belajar komunikasi nih kayak gini nih. Bisa dipahami ya, berarti walaupun nggak jadi jurnalis, nggak jadi reporter atau apapun, komunikasi pun kita butuh ngelobi di mana aja nih. Ya. Salah satunya lobby, negosiasi, dan banyak lagi sih. Oke, teman-teman ada dimanapun di lingkungan di kampus pun harus pintar-pintar melobi dosen mungkin, makanya orang komunikasi itu kayaknya harus lebih punya satu tingkat lebih cara berkomunikasinya seperti itu ya Mas. Oke, ini sebelum berlanjut saya mau banget nih ngasih saya minta untuk Hamzah gitu, langsung nengok ya. Hamzah sediakan pertanyaan, dan Alif, saya pengen nih kalian boleh searching dulu atau apa sebelum saya lempar ke yang lain. Saya minta setelah ini Hamzah sama Alif sediain pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, tapi abis ini baru Hamzah sama Alif gitu. Oke, Raja udah pernah ngobrol sama Mas Nakota, bisa say hi dulu, bisa ngobrol lagi. Nah, Raja ya. Raja sekarang rambutnya udah gondrong Mas Nakota. Oke. Gimana aja? Soalnya nggak ada ya? Iya Mbak. Boleh silakan say hi sama sambil nanya ke Mas Nakota. Mas Nakota. Jadi tanya gini, kan pernah ada artikel itu, jadi kayak sudah jelas ya? Coba aja, bentar ya. Suaranya. Iya, agak kemerasuk suaranya aja. Oke. Ya, sudah Mbak, aman. Oh, sudah. Belum ya? Lumayan deh. Oh, belum ya? Coba aja, tes gitu ya. Tes. Coba pelan-pelan. Belum ya? Belum. Oke, Ja, bisa di live chat aja dulu, Ja, pertanyaannya.
Oke. Malam ya Mas Nakota. Oke, Kavi nih, setelah ini siapkan pertanyaan. Saya panggilin semuanya. Audito, silahkan. Mungkin Audito pengen banget jadi jurnalis nih. Mungkin bisa. Oh, boleh. Kayak kerennya udah mirip-mirip sama Mas Nakota mungkin. Jadi tanya apa aja sih, mau tanya yang tentang jenis berita yang saya tipsnya gitu, boleh apapun. Yang aku ceritain tadi atau tanya yang lain. Di luar materi. Bebas ya. Mana Audito? Audito ini salah satu pengen banget jadi jurnalis. Saya bisa jawab. Oke, selamat pagi Mas Nakota sama Adita. Selamat pagi. Ya, Mas, tadi kan gara-gara ada pertanyaan dari teman saya, Dinda, itu juga saya hanya ingat sempat ada di dulu tahun 2000, sekitar 2017 apa ya, itu saya saya kan juga sering nonton YouTube. Nah, itu ada stasiun televisi yang mengambil video dari YouTube tanpa sepengetahuan si pengguna yang punya YouTube-nya itu. Dan itu sama si yang punya YouTube itu kayak dia itu sempat kecewa gitu loh. Maksudnya kenapa sih nggak bilang dulu atau misalkan minimal minta izin gitu ke dia, kan itu videonya dia. Nah, itu sebenarnya kalau di dalam kayak hukumnya atau misalkan sebenarnya itu harusnya gimana? Apakah boleh langsung mengambil atau bisa langsung kayak asal nyomot aja gitu tanpa sepengetahuan yang punya dari channel YouTube-nya itu? Paling itu dulu sih, Mas. Terima kasih. Kamu siapa? Audito.